Info PKH BPNT, surat resmi Kementerian Sosial turun terkait pencairan PKH BPNT tahap kedua. Apakah akan dipercepat di minggu ketiga? Besok Senin 5 bansos cair merata, 2 bansos bonus proses cair. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas info PKH BPNT, surat resmi Kementerian Sosial diturunkan terkait pencairan PKH tahap kedua akan dipercepat di minggu ketiga. Benarkah? Kemudian besok Senin 5 bantuan sosial cair merata dan 2 bantuan sosial bonus proses cair. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial, ada surat resmi yang diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua untuk periode bulan April, Mei, dan Juni 2025. Apakah isi surat resmi tersebut adalah percepatan pencairan bantuan sosial di minggu ketiga? Kemudian informasi yang kedua terkait besok Senin, ada 5 bantuan sosial yang dicairkan merata dan 2 bantuan sosial bonus tambahan itu akan proses cair. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak untuk informasi yang pertama terlebih dahulu. Baik sahabat sosial, ada surat resmi ya diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pencairan PKH tahap yang kedua. Banyak pertanyaan apakah surat resmi tersebut adalah terkait percepatan bantuan sosial PKH tahap kedua ya teman-teman semuanya. Baik, kita akan langsung bacakan saja ya untuk surat resmi tersebut, inti dari surat resmi tersebut ya. Nah teman-teman, setelah kita baca-baca untuk intinya, ternyata adalah terkait ada 6 aturan baru KPM PKH BPNT yang tidak lolos atau lolos di PKH tahap yang kedua atau BPNT tahap yang kedua. Persyaratan atau 6 aturan terbaru seperti apa saja yang bisa menyebabkan teman-teman lolos atau tidak lolos di tahap yang kedua besok. Nah teman-teman, telah merilis ya Kementerian Sosial sebanyak 6 persyaratan. Yang pertama teman-teman, apabila teman-teman atau sebagai penerima manfaat memiliki motor dengan harga 30 juta ke atas, itu nanti bantuan sosialnya secara otomatis akan di stop karena sudah terdeteksi sebagai KPM yang sudah sejahtera. Karena DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga yang terintegrasi. Jadi contohnya teman-teman adalah membeli motor dengan harga 30 juta ke atas, baik itu yang kredit ataupun yang cash. Karena teman-teman semuanya, kalau teman-teman membeli motor di atas 30 juta, nanti tentunya teman-teman adalah untuk membelinya telah memproses dengan EKTP, kemudian juga rekening koran ya, biasanya seperti itu. Nah, itu sudah terintegrasi langsung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin terlewat, teman-teman terbaca oleh sistem bahwa teman-teman adalah sudah sejahtera karena memiliki motor dengan harga 30 juta ke atas, atau teman-teman adalah memiliki motor lebih dari 2 dan kalau diakumulasi itu mencapai 30 jutaan ke atas ya, seperti itu akan di stop bantuan sosialnya di tahap yang kedua. Kemudian di samping tadi memiliki motor di atas 30 jutaan, teman-teman juga tidak boleh memiliki kendaraan roda 4 alias mobil ya. Apalagi mobil teman-teman, karena motor pun 30 juta ke atas itu tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi di DTSEN. Kemudian yang kedua adalah persyaratan atau peraturannya adalah bagi keluarga penerima manfaat yang berpenghasilan dan atau omset usaha lebih dari UMR, UMK
atau UMP walaupun tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya teman-teman semuanya adalah tinggal di wilayah Sragen, kemudian untuk UMK-nya adalah misalkan Rp2.100.000. Nah, teman-teman adalah bekerja di salah satu perusahaan. Nah, teman-teman sudah bergaji UMR, maka teman-teman juga bisa terputus bantuan sosialnya, walaupun tanpa terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk peraturan sebelumnya dari Menteri sebelumnya yaitu Ibu Risma, kalau teman-teman bergaji UMK namun tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu masih bisa menerima. Kalau aturan terbaru sudah bekerja kemudian bergaji UMK, UMR, UMP dan tidak ya ataupun walaupun tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman juga tidak bisa cair kembali. Kemudian di samping itu apabila teman-teman adalah sebagai usahawan ataupun sebagai pengusaha, kemudian untuk omset per bulannya juga mencapai UMR, UMK, UMP di wilayah teman-teman ya. Jadi akan diakumulasi, itu akan terbaca semua oleh sistem dan Kementerian Sosial dengan sangat terpaksa akan menyetop bantuan sosial teman-teman tersebut ya. Kemudian untuk informasi yang ketiga, persyaratan atau peraturannya adalah apabila dari salah satu anggota keluarga berprofesi sebagai ASN, P3K, TNI, Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, perangkat desa. Itu memang peraturan sudah lama ya, dan itu sangat-sangat dilarang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena sebelum-sebelumnya masih banyak yang lolos ya, seperti ASN masih menerima bantuan sosial dari pemerintah, maka di tahap yang kedua akan sangat ketat sekali. Untuk bantuan sosial tersebut tidak boleh ada yang menerima untuk anggota yang tadi kita sebutkan. Kemudian untuk poin yang keempat atau persyaratan yang keempat adalah bagi penerima manfaat yang memiliki rumah mewah dan memiliki daya listrik PLN 2200 volt ampere ke atas. Bagi teman-teman yang memiliki rumah mewah seperti contohnya rumah gedongan ya, sudah bagus, berkeramik dan sebagainya, dan memiliki daya listrik PLN 2200 volt ampere ke atas, itu akan langsung otomatis terputus bantuan sosialnya ya. Apabila kemarin di tahap 1 cair, di tahap kedua dipastikan tidak akan cair kembali. Jadi pastikan teman-teman semuanya adalah tidak memiliki daya listrik PLN 2200 volt ampere dan tidak memiliki rumah mewah. Kemudian untuk poin yang kelima adalah memiliki aset kebun dan sawah atau lahan yang kosong. Nah, teman-teman semuanya, terkait untuk aset itu tentunya sudah dilaporkan kepada pihak kantor desa. Maka dari itu Kementerian Sosial akan sangat-sangat ketat sekali apabila penerima manfaat memiliki aset seperti kebun dan sawah dan lain sebagainya, maka akan langsung terputus bantuan sosialnya untuk tahap yang kedua. Jadi teman-teman semuanya, semoga dengan adanya persyaratan tersebut bagi masyarakat yang benar-benar masuk ke kategori miskin dan miskin ekstrim itu akan tetap menerima bantuan sosial, dan yang tergraduasi tadi ya, 6 persyaratan tadi nanti akan digantikan dengan KPM yang baru, masuk kriteria sebagai penerima manfaat yang ditentukan oleh Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Jadi teman-teman pahami ya untuk 5 persyaratan tersebut. Kemudian sahabat sosial, kita lanjut untuk informasi yang kedua terkait besok di hari Senin ya 2025. Ada 5 bantuan sosial yang cair merata. Yang pertama adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar termin pertama. Nah, silakan teman-teman apabila sudah muncul di aplikasi pip.kemendikbud.go.id bahwa dana sudah ditransfer, maka besok bisa langsung mencairkan bantuannya di mesin ATM Bank BRI atau Bank BNI atau di kantor cabang masing-masing. Kemudian yang kedua adalah bantuan sosial atensi API Rp400.000. Apabila dicek bansos teman-teman ketika mengecek sudah salur, maka silakan ambil bantuan sosial di Bank Mandiri atau di pihak PT Pos Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial BLT Dana Desa. Silakan yang penerima BLT Dana Desa mulai dicairkan kembali Senin besok dengan jumlah ada yang Rp600.000 dan ada juga yang Rp900.000. Kemudian untuk bantuan sosial yang keempat adalah bantuan sosial permakanan ya. Bantuan permakanan tersebut khusus bagi lansia yang sudah berumur 75 tahun ke atas. Untuk informasi bantuan yang keempat. Kemudian
Untuk yang terakhir adalah bantuan sosial PKH Plus ya. Namun untuk PKH Plus tersebut adalah khusus untuk wilayah Jawa Timur saja, seperti itu teman-teman ya, dengan jumlah Rp500.000. Dan untuk dua bantuan sosial bonus yang sedang dalam proses pencairan adalah BLT BBM dan bantuan sosial beras 10 kg. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait dua bonus tambahan tersebut. Itulah sahabat sosial ya, informasi terbaru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.